Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa hikmatan bis-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
surat Dukhan ini jumlahnya 59 ayat. Turun di Makkiyah, Mekah. Jadi berarti turunnya surat ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Isinya surat Dukhan itu adalah merupakan ancaman dan peringatan, peringatan yang sangat keras tentang orang-orang yang tidak menerima apa yang dihidangkan oleh kitab suci Al-Quran. Peringatan keras itu isinya begitu. Coba kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Artinya apa hamim itu? Tidak ada. Yang tahu adalah Allah. Cuma banyak ulama yang mengartikan bahwa ini adalah merupakan tantangan bagi manusia yang ragu dengan Quran itu. Maka cobaan gawiyo sing padha karo Quran. Kalau kamu tidak bisa, ajaklah pimpinan-pimpinanmu bermusyawarah untuk menciptakan Al-Quran satu surat saja. Tapi pasti tidak akan bisa, sampai kapanpun tidak akan mampu manusia menciptakan, karena ini mukjizat. Nah kalau tidak bisa, maka ikutilah Quran itu. Kalau tidak mau, maka ya tunggu saja. Tunggu saja, nanti kamu pasti akan dilempar ke dalam api neraka Jahanam itu yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu banyak ulama yang mengartikan demikian. Jadi huruf B, alif, ba, ta, ha, mim, nun dan sebagainya itu coba menciptakan Quran satu surat saja. Wal kitabil mubin, wal kitab, demi kitab Quran. Demi kitab ini disumpah Allah, demi Quran, sungguh, yaitu Quran mubin yang menjelaskan, menerangkan, merinci dari ayat per ayat, ada maknanya semua dirinci. Nah, Al-Quran ini, kitab ini, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna sak temene anzalnahu, sudah kami menurunkannya Quran fi di dalam lailatin malam mubarakah sing diberkahi. Nah, malam apa yang diberkahi? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu malam yang diberkahi. Diturunkan Al-Quran kepada waktu malam yang diberkahi. Malam apa itu? Itu ada yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, beda. Itu ada ulama yang mengartikan beda. Nah ini kapan ini diturunkan ini? Ada yang mengartikan adalah itu malam tanggal 15, malam 15 nisfu Sya'ban. Ada yang mengartikan itu. Nah, mulai akeh orang kalau tanggal 14 malam 15 nisfu Sya'ban malam itu akeh sing berdoa kepada Allah. Pertama membaca Yasin dengan maksud meminta supaya diberikan panjang umur yang berkah. Yang dua, diberikan hidup yang penuh dengan keberkahan. Yang ketiga itu diberikan rezeki yang halal yang baik. Itu biasanya begitu. Itu karena dia meyakini bahwa Quran itu adalah turun di dalam malam yang penuh dengan keberkahan. Gitu. Jadi malam itu. Tapi ini pendapat itu banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Jadi para ulama banyak juga yang menolak, agak cocok. Sebab apa? Memang dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr itu kan malam yang malam yang baik, termasuk 1000 yang kebaikannya 1000 bulan. Itu inna anzalnahu.
Nah itu diartikan memang itu adalah pada saat itu turunnya Al-Quran. Oh itu tidak. Ya. Jadi dijelaskan oleh ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ini jelas. Jadilah ini malam mubarakah itu ya itu. Ya ini masuk. Tadi ada berbeda. Gak apa-apa, silakan berbeda itu tidak masalah. Ono sing mengatakan adalah malam nisfu Sya'ban, boleh silakan. Jadi melakukan doa boleh. Apakah bid'ah? Tidak, itu berdoa tidak ada bid'ah. Tidak apa-apa, silakan. Sudah, boleh. Jadi malam nisfu Sya'ban karena banyak juga yang baca Yasin. Itulah usulnya. Nah itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi. Apa diberkahi? Berkah apa berkah? Apa? Banyak kebajikan, banyak kebaikan. Ya memang kebaikan. Kebajikan itu pun berkat. Berkat. Berkat jadi ngene kok berkat itu. Berkat itu banyak kebajikan. Ya toh, nemu jenengan ana berkat. Ya, iku wis banyak kebajikan ono, apem ono, ude-ude kan itu berkat. Itu banyak keberkahan itu. Jadi berkah yang banyak itu namanya keberkatan. Inna kunna munzilin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi sing menurunkan Al-Quran itu Allah yang memberikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran itu. Allah yang memberikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran itu. Di situ di dalam Al-Quran itu mes dielingno solusinya ya apa dijelaskan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah, kenapa Allah? Allah itu sangat sayang pada manusia, ojo sampai manusia itu lolak-lolok. Karena kamu diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini, ojo lolak-lolok. Apa sih lolak-lolok? Ya itu lolak-lolok. Itu loh. Yufraku itu dijelaskan di dalam malam itu dijelaskan. Ya toh? Kullun semuanya amrin hakim yang penuh dengan hakim hikmah. Nah ini ada dua makna. Ada yang mengartikan bahwa di malam turunnya Lailatul Qadar itu atau nisfu Sya'ban itu saat itu ditentukan nasib seseorang orang sekarang itu. Mulai dari turunnya itu sampai tahun depan itu diampuni dosanya, diberikan apa yang meminta, rezeki diberikan oleh Allah, meminta apa yang diminta diberikan itu karena Allah turun dari langit itu ke langit dunia melihat siapa yang meminta. Itu ada salah satu makna yang diartikan oleh ulama. Tapi ada yang mengartikan begini. Ini pada saat itu yufraku dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Kitab suci Al-Quran itu dijelaskan dengan rinci. Kulun semua urusan kehidupan manusia itu amrin hakim yang penuh dengan hikmah. Semuanya itu ada hikmah. Apa hikmah? Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Hikmah itu setir. Sehingga dengan hikmah itu, dengan ilmu amaliyah, amal ilmiah, kamu tidak kejeglong. Itu setir. Jadi kamu tidak nyasar pemikiranmu, tidak nyasar pandanganmu. Itulah yang bisa berakibat singkat demi ngono paling dolak-dolok itu begitu. Semua urusan ini penuh dengan hikmah. Amron min indina inna kunna mursilin. Amron yaitu urusan yang besar. Min indina dari sisi kami. Ya toh? Inna sesungguhnya kunna mursilin, kami adalah yang utus rasul-rasul itu Muhammad. Jadi diturunkannya Al-Quran untuk manusia, Allah mengutus rasul itu untuk apa? Menjelaskan. Perlu gak guru? Perlu. Satu. Yang kedua, manusia ini tidak sama pengetahuannya, tidak sama daya penangkapannya, berbeda kemampuan untuk menerimanya itu, maka perlu guru.
Siapakah guru? Rasul diutus oleh Allah. Untuk apa? Menjelaskan Al-Quran ini sekaligus memberikan contoh. Mulane di dalam Al-Quran itu jenengan golek ono gak iku sing perintah salat itu Dhuhur petang rakaat, asar petang rakaat, subuh 2 rakaat, ada nggak? Nggak ada. Dicontohi kalau Rasul itu perlu seorang guru. Nah itu. Rahmatan min rabbik. Ini rahmat, kasih sayang Allah. Min rabbik sapa? Rabbmu yang membimbing kamu itu. Innahu sesungguhnya dialah Allah. Huwas sami'un yang maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Jadi Allah mengerti, Allah tahu kebutuhanmu, mendengar apa menjadi keluh kesahmu, melihat apa yang menjadi kebutuhanmu. Perlu ini dibimbing, apa namanya, otaknya dan hatinya dibimbing oleh Allah. Coba sekarang jenengan bayangkan, jenengan dua anak ojo di sekolah no. Coba yo apa rupane arek. Ojo kejarno mangkek ono mangan, nek mari ngono ojo di sekolahno. Yo apa iki? Ojo ora apa-apa. ABC ora ngerti yo lolah tuh subhanallah. Itu. Allah tidak menginginkan itu. Maka dibimbing oleh Allah, didatangkan Rasul untuk menjelaskan perlu seorang. Ini sebagai rahmat kasih sayang di Rabbik itu. Alim Allah mengetahui. Jadi sesungguhnya manusia itu memerlukan bimbingan. Nah apabila manusia tidak mau belajar Al-Quran ini, tidak mau bimbingan itu, maka dia pasti sesat. Ya padha karo jenengan duwe anak ojo di sekolah no. Wis mbuh nasib arek. Mbuh nasib karo aku. Kan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb yang memelihara, yang menciptakan. As-samawati yaitu langit, wal ardi lan bumi, wa ma bainahuma dan keduanya itu di antara keduanya. Allah mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang apa itu namanya menjalankan, yang merawat semuanya itu adalah Allah semuanya kedua. Inilah sifat Allah. Jadi Rabb itu apa sih? Rabb itu yang memelihara, yang memelihara, yang apa itu namanya? Memelihara, yang menjalankan, yang memerintahkan itu pemelihara, yang membimbing, mencipta itu Rabb namanya. Jadi oleh karena itu Rabb itu membimbing kepada manusia tirun bagaimana sifat-sifat Allah itu. Sifat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah sifat tentang zatnya, itu tidak bisa. Tentang zatnya, contohnya begini Pak. Jenengan bisakah menyamakan kecantikan jenengan dengan kecantikan orang lain? Tidak akan bisa. Jadi zatnya Allah itu mengatur alam raya ini jenengan tidak bisa. Atau menjalankan matahari ini, mengatur matahari tidak bisa. Tetapi tentang masalah fi'il, tentang masalah yang dikerjakan Allah, itu hendaknya ditiru. Allah Maha Rahman. Jenengan bisa belas kasih? Bisa. Maha memberi, jenengan bisa memberi? Bisa. Itu perlu ditiru karena itu bimbingan. Tapi hal-hal sing zatnya Allah tidak bisa, tetapi fi'ilnya, kerjanya Allah itu hendaknya harus kita. Allah pemaaf, kenapa jenengan kok tidak pemaaf? Nah, itu disitulah. Rabbis samawati itu, in kuntum jika kalian itu mukminin, mukinin orang-orang yang meyakini Allah, harus mengikuti tuntunan Allah itu. Kalau jenengan yakin kepada Allah, kalau jenengan percaya kepada Allah. Lah kenapa begitu? La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. La tidak. Ilaha ada Tuhan melainkan Dia. Huwa yuhyi wa yumiit yang menghidupkan, wa yumiit lan mematikan. Rabbukum dialah
sang pencipta, dialah pemelihara. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dan Rabb yang memelihara, yang membimbing bapak-bapak kalian yang terdahulu. Ilah apa? Ilah itu yang disembah, yang diikuti, yang dikagumi, yang ditakjubkan. Itu ilah. Ya, ilah. Apa perbedaannya mengikuti? Jadi orang yang menyembah itu mesti mengikuti, menyembah nafsu, mengikuti hawa nafsu. Nah ini hanya cuma Allah, tidak ada tuntunannya. Sekarang jenengan mengikuti, mentaati tuntunan orang tua boleh tidak? Boleh. Mengikuti tuntunan aturan polisi lalu lintas harus enggak? Harus, demi keselamatan. Mengikuti pemerintah juga. Apa bedanya ilah dengan Allah dan pemerintah dengan manusia? Kalau Allah ini orang menyembah ada tuntunan yang menghadap kepada Allah yang ditentukan oleh Allah. Hanya kepada Allah meminta, hanya kepada Allah menyembah. Mengikuti boleh, mengikuti tuntunan pemerintah, tuntunan polisi memang harus, itu atas perintah Allah. Tetapi menyembah yang ditentukan seperti Allahu Akbar, sholat itu tidak bisa. Harus hanya kepada Allah. Itulah ilah. Jadi mengikuti wajib, dia itu wajib mengikuti dan wajib menyembah apa yang dituntunkan oleh Allah. Itu ilah. Yang karena apa? Huwa yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, memberi hidup dan memberikan kehidupan teman-teman manusia, dan yang mematikan dialah Allah. Rob kalian dan Rob bapak-bapak kalian terdahulu. Tetapi hum fi sakki yang abun, hum fi sakkin sak. Tetapi mereka dalam sak apa sak itu? Ragu. Sak itu ragu sak itu begini. 50% itu percaya, 50% orang percaya. Gak yakin itu sak namanya. Bolehkah manusia tidak yakin? Boleh, ragu-ragu boleh jenengan. Saya yakin bahwa jenengan itu percaya tapi masih tidak yakin. Saya ragu. Baik kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, jenengan percaya tapi ragu. Tetapi ini sifat orang musyrik. Orang yang musyrik itu ragu, gak belajar, inilah musyrik, Pak. Dengan ragu, semua memang orang ragu. Tapi kalau belajar, karena ini adalah kebenaran mutlak, maka akan tercapai kepercayaan itu. Jangan ragu itu Al-Quran, ragu, istilah ragu. Kenapa? Bukti ini gelekannya kok. Ini ragu, jangan ragu, pasti ragu. Boleh kamu ragu, tapi jangan seperti orang musyrik. Dia ragu, tapi tidak mau mempelajari. Itulah Pak. Sehingga dia tetap dalam keraguan. Nah, yang diperintah Allah, lekon ragu silahkan, tapi pelajarono. Wong Nabi Ibrahim juga ragu kok coba dibuka. Ayat ke 260 surat Baqarah itu. Ya toh. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kok tidak percaya kahim gitu. Kok enggak malam tumin gitu. Kok enggak percaya? Artinya betul. Ayo. Ayo. 260. Qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna yatinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah kau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkanlah di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Nabi Ibrahim itu ragu, percaya itu masih kurang mantap supaya ditunjukkan oleh Allah. Coba saya kalau pelajari, coba dukun, burung empat yang ono kabeh, dibeleni kabeh, wis bar ngono kumpulno dadi dikono ureten dadi siji. Palu panggilan. Itu dipelajari. Jadi orang-orang musyrik itu ragu gak mempelajari, moko tetap dalam keraguan. Gitu. Dipelajari. Gitu. Tapi orang mukmin itu mestinya kalau ragu, pelajarono moko akan mencapai keyakinan itu. Itu. Tetapi mereka dalam keraguan. Ya ada keraguan. Ya ampun, adalah orang-orang yang bermain-main di dalam keraguan, tapi tidak mau mempelajari. Itulah orang yang hidupnya bermain-main. Yalab itu iler sing netes luap itu iler sing netes sekarang. Itu bermain-main, hidupnya tidak ada manfaatnya. Jadi dia tidak punya amal, kalau tidak ada tujuan. Silakan dengan ragu silakan, tapi pelajarono. Gitu. Jelas sih? Itu. Jadi kalau gak dipelajari itu, kita tahu kok. Dengan masih diceritakan bahwa ono hari pembalasan di akhirat itu hari pembalasan. Ini pun jenengan sih gurung pagi yakin, gak yakin. Kenapa? Karena dia masih perbuatannya begitu, masih bisa berbuatan dosa sih gelem. Itu tak menandakan bahwa dia tidak percaya bahwa ada hari pembalasan. Rasa ini pelajaran, oleh kon pelajari baru kamu akan meningkat kepada keyakinan itu. Nah, boleh ragu itu boleh, silahkan boleh. Nabi Ibrahim juga ragu, tapi belajar supaya kamu tahu persis benar. Karena Al-Quran ini benar, secara akal, secara iman itu benar, logika. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Fartaqib yauma ta'tis sama, maka tunggulah, Allah berfirman. Lek konsep pancet ngono kon iku ragu dan tidak mempelajari kitab suci Al-Qur'an, masih tetap dalam keraguan. Yo diteno. Ya toh? Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata ini. Jadi gawa kabut yang nyata. Ya tak kala itu, ya toh nampak itu. Antara langit dan bumi ono kabut itu. Seolah-olah ada sesuatu yang berupa kabut di antara langit dan bumi. Nah ini macam-macam apa sih kabut itu? Ada yang mengartikan bahwa itu kejadian perang Badar. Perang Badar itu di daerah Madinah di lapangan Badar itu terjadilah peperangan antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik Mekah. Sing jumlahi Rasulullah cuma 313. Orang-orang musyrik Mekah itu 1000 lebih. Terjadilah itu kebulan tanah ini berdunggah mengkepul. Itulah ada yang mengatakan begitu. Karena perang dulu itu perang yang hebat, Pak. Gak kok saiki wong adoh ditembak, enggak, dulu berhadapan begini. Ya, pakai pedang, pakai kuda, pakai panah begitu. Itu sampai menggebul ke atas ke angkasa. Itu ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan itu adalah paceklik karena kemarau yang panjang itu terjadilah ya kabut kan biasa begitu tak kemarau panjang kabut terjadi kabut itu kemarau paceklik. Nah itu macam-macam itu yang jadi tunggu nanti itu paceklik itu yang sanas fartaqib itu. Nah, yang sanas ada pun alim yang meliputi manusia kabut itu hada inilah adabun alim, azab yang pedih. Azab yang pedih. Ini kalau saya mengikuti yang itu, yang paceklik itu musim kemarau kepanjangan, itulah yang bisa berakibat paceklik itu. Saya mengikuti itu, saya pendapat dengan itu. Kenapa? Karena di sini adalah merupakan azabun yang pedih. Lah, di saat itu Rabbana ksif annal adzaba inna mu'minun. Ya Rabb kami, dia itu meminta kepada Allah. Sing dikai paceklik suwe iku, ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab ini. Sesungguhnya kami akan percaya kepada panjenengan. Nah, ini jenengan teliti. Ini bagus sekali ini.
Tapi lek diteliti betul tidak akan mengerti ayat ini. Dia meminta, ya Rabb kami lenyapkanlah dari kami azab ini, sesungguhnya kami akan percaya cuma panjenengan. Anna lahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Lalu Allah berfirman, Anna, bagaimanakah lahumud dzikra, mereka dapat menerima peringatan saka Gusti Allah ini, mereka bisa percaya dan imannya itu tidak akan bermanfaat. Ya tak. Wa qad ja'ahum rasulun mubin, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, menjelaskan itu. Summa kemudian mereka itu berpaling dari rasul itu. Ya apa iso nrimo lho keimanan kepada mereka, dia meminta kepada Allah. Sedangkan mereka itu rasul memberikan ajaran enggak gelem trimo nang rasul itu. Diberikan Quran ora gelem iku ya apa iki? Satu kalian tau. Dek iku sholat tapi gak gelem ambil Quran iki ya apa? Jelas ini. Sholat dia meminta kepada Allah, minta. Tapi ya apa? Dikono ngene iki. Dia meminta kepadamu supaya dihindarkan dari azab itu, tetapi mereka tidak mau mengikuti Quran dan menolak tuntunan Rasul. Ya apa? Lah ini loh Pak, ini semestinya orang yang beriman sholat itu mesti ngudune nang yakni Quran gitu loh. Jelas so ini? Coba jangan paling ini lagi. Allah berfirman, bagaimana mereka itu dapat menerima peringatan? Wa qad ja'ahum rasulun mubin, padahal telah datang kepada mereka rasul, ya toh, memberi penjelasan di risalah itu tentang Quran itu. Summa kemudian mereka itu berpaling dari rasul itu, ya toh. Bahkan mereka waqalu mu'allamun, dan dia orang-orang musyrik itu, orang-orang yang dia itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang-orang menerima ajaran Quran itu. Muhammad diajar oleh manusia, majnun, dan lagi Muhammad itu adalah majnun. Apa itu? Coba. Jadi seolah-olah kita kalau bisa berbicara ya secara jelas itu bahwa orang yang sholat tidak mau mengikuti Quran itu wis kalau artine kon njaluk nang Gusti Allah mestine harus lewat yang dijalankan itu. Lek kon percaya kalau Gusti Allah meminta kepada Allah, maka ikutilah tuntunan Allah Quran dan percayalah kepada Rasul, kan gitu loh. Inna kasiful adabi qalilan innakum aidun. Inna sesungguhnya kasiful adab, kalau kami lenyapkan siksaan itu qalilan dalam waktu yang tidak lama, sedikit. Innakum aidun, sesungguhnya kalian akan kembali. Jadi orang yang demikian seandainya Allah ini melenyapkan, mengambil azab itu mang, pasti dia akan menggali kafir maneh. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Quran. Jadi dia tidak berilmu, hanya kebutuhan toh yang dijalurkan Gusti Allah, nang Gusti Allah. Jadi dia hanya cuma meminta kebutuhan mereka saja, tapi tidak mau mentaati tuntunannya itu. Maka seandainya itu diambil azab itu, maka dia akan kembali kafir maneh. Ini karena dia minta. Tapi pada karo wong ono dek ono apa jadi kapal ta ini lho wis suara kali sing digawe iku lek begitu ono bahaya Allah balik mari menaris dijokok maneh ya kumat maneh. Ya tak kumat teko kafiran itu lah. Ya tak. Ya gitu. Yauma nabtisul batsatal kubra inna muntaqimun yauma. Hari ketika kami menghantam dengan hantaman yang keras, baru nanti diambil oleh Allah azab itu, tapi Allah akan menghancurkan dia itu, dihantamkan yang keras. Inna muntaqimun, sesungguhnya kami memberi balasan, pembalasan yang sangat keras itu. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Walaqad fatanna, sesungguhnya telah kami coba, kami uji qablahum, sebelum mereka itu,
qauma Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Wa ja'ahum rasulun, dan telah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Musa, karimun, yang memberikan kebijaksanaan, ya toh, memohonkan kepada Allah supaya dilepaskan dari azab itu, kan gitu loh. Kan Fir'aun itu datang kepada Musa, wis lek ngono iki jaluk nang Tuhanmu supaya azab ini dihilangkan dari muka bumi ini. Kenapa? Yaitu datangnya kata, datangnya darah, datangnya paceklik, datangnya sembarang kali itu ada 9 macam mukjizat yang diturunkan untuk memperingatkan Fir'aun. Fir'aun akhirnya datang kepada Nabi Musa, "Ya Allah, aku akan percaya kepadamu, kepada Tuhanmu, kalau ini bisa diambil azab ini, diambil azab itu oleh Tuhan." Didoakan oleh Nabi Musa. Akhirnya dia itu diambil azab itu, hilang azab itu. Tapi akhirnya dia tidak mengikuti, tidak percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Dan Allah tidak percaya. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Ya itulah orang-orang musyrik. Telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia, an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun mubin. Lah, rasul itu mengatakan kepada mereka, hendaknya addu ilayya, kalian tunaikan kepadaku, ikutono aku, ajaranku, ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepada kalian untuk memperingatkan kalian. Ya itulah. Jadi orang-orang yang beriman tanpa ada ilmu pengetahuan, tanpa ada Quran, mengikuti tuntunan Quran itu muspro. Jelas ya? Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mau tanya? Monggo silakan mau tanya. Apakah sama Pak ahli Quran dengan ahli? Bagaimana? Apakah sama ahli Quran dengan ahli ibadah? Apakah orang yang hanya sholat saja itu juga disebut ahli ibadah? Padahal menurut saya ibadah itu banyak. Tadi gini, kalau ibadah orang yang mengabdikan diri. Persyaratan ibadah yang dikatakan ibadah oleh Quran itu 3. Pertama, dia tidak melakukan sesuatu apapun kecuali mengabdikan diri pada Allah, hanya berdasarkan perintah dan larangan. Itu ibadah. Jadi dia tidak melakukan sesuatu apapun, hanya cuma sekitar antara perintah dan larangan. Itu pertama. Yang kedua, apa yang ada pada dirinya itu bukan miliknya. Itu abdi, bukan miliknya. Dan dia tidak melakukan sesuatu apapun kecuali ada izinnya. Itu namanya ibadah. Ya, jadi ibadah itu begitu. Nah, sekarang apa bedanya orang beribadah dan orang ahlul Quran? Nah, orang yang beribadah mestinya dia itu ahlul Quran karena tata cara, tuntunan, perintah dan larangan itu berada di dalam kitab suci Al-Quran. Ibadah itu bukan hanya cuma sholat tok saja, menghubungkan dirinya kepada Allah itu saja, bukan. Tapi ono wujud daripada ibadah. Mulane di dalam perintah sholat itu mesti digandengkan dengan perintah zakat. Kalau kamu baik hubungan dengan Allah, mesti harus baik hubungan dengan sesama manusia. Itulah. Ya, tetapi kalau kamu baik kepada manusia, belum tentu baik kepada Allah. Salah satu ciri karena kebaikan manusia ini mesti ono maksud, ono udang di balik udang. Ya toh? Itu. Tapi lek gak ono sampai menungso orang-orang ketok. Jadi kalau dia hanya cuma melakukan kebaikan karena takut kepada manusia. Beda dengan orang yang melakukan suatu kebaikan karena takut kepada Allah. Jadi beda abdi kepada Allah dan abdi kepada manusia beda. Nah, ini perbedaan. Jadi bagaimana ahli Quran? Mestinya orang yang beribadah mesti ahli Quran. Bagaimana ahli Quran itu? Ono Quran itu diturunkan oleh Allah. Bukan orang hafal Quran, bukan.
alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Begitu Al-Qur'an diberikan oleh Allah, dikumpulkan mushaf, diberikan kepada hamba Allah. Itu hamba Allah, itu orang-orang yang pintar. Diterima oleh manusia itu faminhum zalimun li nafsi. Diakui bahwa ini adalah kitab suci Al-Quran, dibaca kitab Al-Quran ini, tapi perbuatan yang menyimpang dengan Quran. Ada nggak itu? Banyak. Gitu. Pinter juga. Ono sih diceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 160 itu. Wajru alaihim naba'alladhi atainau ayatina fa'isalaha minha fa'atfa'u syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'na biha walakinnahu ahlata ilal ardi wattaba'a hawahu famathahu kamathalil kalb. Ya itulah sing ninggalno Quran iku demi kepentingan harta kekayaan, tidak memperdulikan halal dan haramnya, sehingga itulah sing koyok ya betul. Si bayi anjing sing gani melet-melet ustaz sing melet-melet itu ini jadi dia percaya dengan Quran itu, tetapi dia perbuatannya menyimpang dengan Quran. Itu pertama. Faminhum zalimun li nafsi faminhum muqtasid. Ono sing iku dia itu percaya diterima Al-Quran itu diwaca tapi tidak ada peningkatan, gak ono asli plus. Itu tidak jauh beda seperti burung bio. Assalamualaikum. Ngerti burung bio? Apa itu? Ya menengahi. Jadi tidak ada perubahan. Banyak apa Quran tidak ada perubahan. Nah, sing paling pas faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Itu yang terakhir. Jadi dipelajari, artinya dipelajari, digurukan kepada guru sing ahli itu, baru diamalkan. Seperti inilah insya Allah. Itu, jadi itu loh sing ahli Quran itu situ. Jadi jelas bahwa ahli Quran dengan ahli ibadah itu seimbang memang itu. Mestinya orang ahli ibadah itu yo dengan Quran itu. Jelasin? Ada lagi mau tanya? Jadi tidak sholat saja ya Pak ya? Tidak sholat saja. Bahkan itu di sana sering kan ada ayat yang menjelaskan mari sholat kok menjodoh, tidak bisa. Sholat ini bisa membuka hatinya penuh dengan rahmat, kasih sayang. Sholat mau rumah menjodoh ini apa ini? Itu begitu. Harus baik, mulai ciptakan keindahan, ciptakan kebaikan. Seringkali saya menyampaikan itu Quran itu sing apik karo wong, senangkan orang itu. Coba dengan jelas. Rasulullah kedatangan orang musyrik, orang Quraisy, kafir Quraisy. Dia itu setelah berbicara dengan Rasulullah, mojokan masjid itu muyuh dipun ngatak terus. Sing Abu Bakar Umar wantem Rasulullah apa ini? Jangan. Biarkan. Kenapa? Kok gak waktu muyuh itu dilarang gak? Rasulullah diam. Baru setelahnya selesai pipis itu baru dirijiki. Digoyangi. Kenapa begitu? Cek puasik, cek jarno tuntas kuwe, lek gue kon larang, muset, orang kerja itu Pak. Ya Allah, Quran itu masya Allah rahmatan lil alamin, betul. Ini loh akhlakul karimah. Jadi begini Pak ya. Ya. Ahli ibadah itu ya seharusnya ya juga ahli Quran. Lah ahli Quran itu mengerti maknanya Quran itu dan mengamalkannya. Itu ahli Quran, bukan mau ngapa Quran. Itu ahli Quran. Begitu. Orang anggiti wong wajib terus bendino. Oh, kan kok ya apa jadi bojo masih terus. Apa sing dipangan bojone? Ya orang iso, harus iku. Nah itulah yang memang sering saya praktekkan itu begitu. Siap kata Kiai Rokopo, Mas Hafid atau Federal, bukan diceluk Kiai Hafid. Tuwek dari Kiai, Mas Hafid kan tambah seneng. Mas Hafid cuma orang-orang sing nyeluk Mas Hafid itu. Lah iya.
Sudah cukup? Tidak ada tanya lagi? Nah, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bi sultanin mubin wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li fa'tazilun fad'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun fa'asri bi ibadi laylan innakum muttaba'una watrukil bahra rahwa innahum juntum muhraqun kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakihina kadzalik wa awrathnaha qauman akharin fama bakat 'alaihim as-samaa'u wal ard wa ma kanu munzirin wa laqad najjayna bani israila minal 'adzabil muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin wa 'alal 'alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin ahum khairun am qaumun tubba'in walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bi sultanin mubin wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun fa'asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un fa'asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un watrubil bahra innahum jundum mukhraqun kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin qaribin wa na'matin kanu fiha fakihin wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrathnaha qauman akharin fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu munzirin wa laqad najjayna
qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum